Orang Sunda, orang Pakuan itu punya prinsip yang disebut dengan papat kalima pancer. Apa itu? Papat itu 4. Yang 4 itu apa? Tanah, air, udara, matahari. Tanah, air, udara, matahari itu kata orang Siliwangi itu ada makhluk yang mengisinya bernama manusia. Maka manusia Siliwangi itu adalah manusia yang papat kalima pancer, di mana dirinya itu bersenyawa dengan keempat material itu. Dirinya keempat material itu, maka pemahaman ketuhanannya, pemahaman jamak menuju tunggal. Yang disebut dengan jamak itu adalah ketika di bumi makhluk bertuhan menjadi jamak. Kenapa? Karena dia itu bersatu dengan tanahnya, tanah material jamak, tidak ada tunggal. Air material jamak, udara material jamak, matahari material jamak. Kenapa? Karena di situ ada komponen-komponen, ada molekul, ada proton, ada elektron. Seluruhnya itu material yang satu sama lain berhubungan. Maka manusia dalam pandangan filosofinya adalah sebagai makhluk yang bersenyawa. Makhluk yang bersenyawa itu makhluk yang berkomunal. Makhluk yang berkomunal itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, maka dia berkomunitas dalam bahasa kekinian hari ini. Karena dia berkomunitas, maka sistem hidupnya komunitas. Karena sistem hidupnya komunitas dalam filosofi ajaran ideologi Sunda itu, maka tidak dikenal individualitas. Nanti termnya, kebudayaannya lahirlah dengan kebudayaan yang disebut dengan kabuyutan. Kabuyutan itu sebuah kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan terhadap alam dan lingkungan, dilakukan secara bersama, tidak ada kepemilikan yang individual. Maka lahirlah yang disebut dengan leit. Maka sistem leit itu adalah sistem penyimpanan produktivitas publik untuk membangun kohesi ekonomi sosial yang disebut dengan ekonomi sosialis. Kalau disebut komunis nanti marah. Ekonomi sosialis gitu kan. Nah kemudian dilakukan usaha bersama untuk bersama, didasarkan pada asas kekeluargaan, dipimpin oleh puun, oleh pemimpin yang lahir dari karakter spiritual, yang karakternya adalah legok tapak genteng kadek, landung kandungan laer aisan. Maka sistem hidupnya dia menjadi penggerak dari komunitas itu. Nah dari penggerak komunitas itu, itulah ideologi aja. Kalau ditanya orang Sunda, apakah orang Sunda punya ideologi dan punya sistem nilai sosial? Punya, itu sistem nilainya. Mirip-mirip Vietnam, mirip-mirip Tiongkok, cuman bertuhan. Nah, orang Sunda itu memahami ketuhanan itu adalah ketika dia sudah berhasil membangun hubungan harmoni dengan alam dan lingkungannya, maka dia kemudian dia mengikuti hukumnya. Hukumnya disebut dengan hukum alam. Maka ketaatan pada hukum alam dalam perspektif pemahaman orang Sunda itu sama dengan ketaatan pada Allah yang memiliki alam dan ketertundukan. Karena ini ilmu gini, filosofi ideologinya kebanyakan ngambilnya dari Prancis. Nggak usah jauh-jauh ke Cibeo. Nih, kita ini cerdas loh. Pertanyaannya adalah, ini kan ekonomi. Apakah masyarakat yang berkohesi dalam hukum alam yang harmoni itu masyarakat sejahtera? Saya nggak bisa nyimpulin. Silahkan lakukan penelitian. Tapi berdasarkan analisis riset yang saya miliki, hampir semua yang tinggal dalam hukum-hukum adat tradisi itu rakyatnya umurnya rata-rata di atas 90, tidak ada pencurian, tidak ada pemerkosaan, tidak ada konflik, tidak ada yang masuk pengadilan, sandang pangannya cukup. Pertanyaannya adalah, kalau masyarakat tidak ada yang berperkara di pengadilan, tidak ada konflik, makannya cukup, tidurnya nyenyak, masyarakat apa? Masyarakat sejahtera.